Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya dengan NIM 2411201006. Dalam video kali ini, saya akan membahas regulasi ekspresi gen pada protein Caspase-7 dan bagaimana Caspase-7 diaktifkan serta dikendalikan untuk memproduksi protein dan efektor yang diperlukan dalam pembongkaran sel selama apoptosis tersebut. Merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptasibilitas masing-masing makhluk hidup. Regulasi ekspresi gen juga merupakan substrat untuk terjadinya perubahan dalam evolusi, karena pengendalian waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat mempengaruhi fungsi gen secara signifikan, baik pada sel maupun organisme multiseluler. Regulasi ekspresi gen terjadi baik pada sel-sel eukariotik maupun prokariotik. Namun, regulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik bersifat lebih kompleks. Selanjutnya, ada apoptosis. Apoptosis adalah suatu proses kematian sel yang terjadi pada sel tunggal secara terencana, yang ditandai dengan gambaran morfologi dan biokimiawi khas sebagai akibat dari inisiasi oleh stimuli fisiologis maupun patologis, tanpa menimbulkan reaksi radang. Apoptosis juga merupakan proses aktif yang memerlukan energi karena prosesnya terjadi oleh sel sendiri hingga mengakibatkan kematian sel. Dalam proses apoptosis ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan nekrosis, yaitu sekitar beberapa jam sehingga beberapa hari tergantung inisiatornya. Sel yang apoptosis akan mengalami perubahan morfologi seperti sel mengecil, terjadinya kondensasi kromatin dan fragmentasi inti. Apoptosis terjadi melalui dua jalur yang dipicu oleh bermacam-macam faktor, baik internal maupun eksternal, dari mekanisme pensinyalan molekuler yang berbeda pada apoptosis, yaitu jalur reseptor kematian ekstrinsik dan jalur mitokondria intrinsik. Selanjutnya, ada jalur apoptosis. Yang pertama, jalur intrinsik. Jalur apoptosis ini dimediasi oleh sinyal intraseluler pada mitokondria dalam menanggapi kondisi stres yang berbeda. Mitokondria memainkan peran kunci dalam proses apoptosis. Jalur intrinsik yang menginduksi atau mengaktifasi protein proapoptotik hanya domain BH3 yang menekan protein keluarga BCL2 antipoptotik atau mengaktifkan BAX atau BCL associated X protein dan BAK atau BCL2 antagonis killer 1. Secara langsung, BAK dan BAX menginduksi mitochondrial outer membrane permeabilization. Permeabilisasi membran luar mitokondria setelah MOMV terjadi. Sitokrom C dilepaskan dari ruang antar membran mitokondria dan membentuk apoptosom di sitoplasma yang mengaktifkan Caspase-9. Caspase-9 kemudian mengaktifkan Caspase efektor, yaitu Caspase-3 dan Caspase-7 yang menjalankan proses apoptosis pada jalur intrinsik dapat membentuk VDDD SOM yang terdiri dari VDD, RAIDD, dan Caspase-2 yang mengakibatkan bit menjadi T-bit untuk memicu apoptosis. Selanjutnya, jalur
ekstrinsik. Jalur ekstrinsik dimulai dari adanya pelepasan molekul sinyal disebut ligan oleh sel lain dan bukan berasal dari sel yang akan mengalami apoptosis. Jadi, caspase itu apa sih? Caspase merupakan kunci perantara utama apoptosis yang diperlukan untuk perkembangan dan hemostasis jaringan. Peran caspase dalam apoptosis dapat dibagi menjadi caspase inisiator dan caspase efektor. Semua caspase tersusun atas prodomain dan enzimatik domain. Heterogenetis di antara protease disebabkan karena perbedaan struktur prodomain dan diduga sebagai daerah yang menyebabkan perbedaan fungsi masing-masing caspase. Setiap caspase adalah cysteine asparase dengan sisi aktifnya nukleofilik. Cysteine untuk pemecahan ikatan peptida asam asparatat dalam protein. Caspase disintesis dalam bentuk prokursor inaktif yang disebut procaspase. Proses proteolitik procaspase menghasilkan enzim caspase tetramerik yang aktif. Nah, selanjutnya ke protein yang akan saya bahas yaitu caspase 7. Caspase 7 merupakan satu efektor caspase kasein asparatik protease yang berperan dalam apoptosis, yaitu dengan memutuskan dan melakukan proses kematian sel terprogram. Caspase 7 kemudian disintesis sebagai bentuk tidak aktif gimogen atau procaspase 7 yang harus diaktifkan melalui pemotongan proteotik untuk menjadi enzim aktif. Selanjutnya ada regulasi caspase 7 yang diawali dengan tingkat transkripsi gen. Caspase 7 dapat diaktifkan oleh protein P53 ketika sel mengalami kerusakan DNA sehingga mendorong pembentukan mRNA caspase 7. Selanjutnya, pada tingkat aktivasi proteolitik, caspase 7 awalnya berada dalam bentuk tidak aktif, yaitu procaspase 7. Aktivasi terjadi ketika caspase 8 atau caspase 9 memotong procaspase 7 melalui pembentukan kompleks seperti apoptosom atau DISC, sehingga terbentuk caspase 7 aktif yang mampu memecah substrat penting dan mengeksekusi kematian sel. Selanjutnya, aktivasi caspase 7 dapat dihambat oleh protein IAPS, terutama XIEP yang berfungsi menempel langsung pada caspase 7 dan mencegah memotong substrat apoptosis. Setelah itu, terjadi juga pengaturan pasca translasi melalui mekanisme seperti fosforilasi, ubiquitinasi, dan S-nitrolisasi. Dan tahap akhir yaitu ekspresi dan aktivasi caspase 7 juga dipengaruhi oleh konteks jaringan. Setiap jaringan memiliki tingkat aktivasi apoptosis yang berbeda. Misalnya, jaringan saraf menjadi caspase 7 tetap rendah untuk mencegah kematian neuron, sedangkan jaringan kulit dan usus memerlukan aktivitas yang lebih tinggi untuk memperbarui sel secara rutin. Jadi, keseluruhan regulasi caspase 7 bersifat kompleks dan berlapis agar apoptosis hanya terjadi ketika benar-benar diperlukan. Gangguan dalam regulasi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, aktivitas caspase 7 terhambat, dan penyakit degeneratif jika aktivitasnya berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.